Sampai dia bohong ke orang tua dia, padahal dia itu sebenarnya lagi berkuliah, tapi dia tetap ngomong kalau dia kuliah. Nah, setelah dia di PHK, dia itu ditinggal sama si ceweknya. Ini yang bingung itu ceweknya, mau dia apa sih? Iya. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau jawabin curhatan kalian dan aku udah ambil beberapa. Aku ngambil yang bener-bener perlu aku jawab atau mungkin nyentuh banget di hati aku gitu. Dan aku nanti bakal jawab sama si Hifni. Aku bakal dibantu mikir sama dia. Soalnya ada yang bener-bener aku itu nggak bisa mikir masalah dia itu serumit ini gitu loh. Jadi bener-bener kayak sampai otak aku itu perlu bantuan tuh. Jadi stay tune, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah guys, jadi aku udah ditemani sama Hifni Julian. Nah, jadi kita bakal mulai dan kita bakal urutin dari yang bener-bener berdemeks mungkin ya menurut aku. Oke. Jadi ini ada yang menurut aku bener-bener kayak sakit banget, sama aku juga ngerasain hal ini gitu loh. Tapi di dia anonim, dia nggak mau disebutin namanya. Bahkan dia sampai DM aku pakai akun fake, fiktif, bukan fake gitu. Jadi intinya di sini itu dia itu kayak apa sih? Dia kuliah, kerja sambil kuliah di salah satu universitas swasta. Dia punya mantan pacar, berarti dulu pacarnya ya. Berarti dulu pacarnya kalian mereka pacaran sejak awal kuliah. Dan si cowok ini serius sayang banget sama si cewek. Ketika dia ngalamin kesulitan ekonomi juga, bahkan sampai si cowok ini kayak rela berhenti, kayak break semesternya buat ngebantu si cewek. Jadi uang semester dia itu dikasih ke si cewek. Sampai dia bohong ke orang tua dia, padahal dia itu sebenarnya lagi berkuliah, tapi dia tetap ngomong kalau dia kuliah biar dia dapat duit. Jadi kayak uang kontrakan, uang makan, biaya hidup dia, uang kuliah dia, sampai transfer ke orang tua si cewek yang ngasih si cowok gitu. Dan tapi terus karena kepentok sama pandemi di tahun 2019 lalu, nyari karyawan, nyari kerjaan jadi serba susah. Kantor banyak yang tutup, perusahaan justru banyak yang ngurangin karyawan. Nah di situ dia sempet di PHK. Oke. Jadi dia di PHK. Nah setelah dia di PHK, dia itu ditinggal sama si ceweknya. Jelas ya, ini pikiran kita kayaknya sama nih. Iya, si cewek udah gak butuh lo lagi. Karena mikirnya mungkin si cowok udah gak ada duit gitu loh. Kalau menurut aku juga gitu. Kami para cewek tetap butuh duit buat bulanan kayak skincare, paket data, dan yang lain. Sedangkan dia udah gak kerja. Gue minta ke siapa cuy? Soalnya alasan si cewek bilang putus juga gini, ya karena pengen putus aja. Gak ada alasan yang jelas gitu loh. Anak dajjal. Terus aku merasa yang aku lakuin selama ini untuk dia sia-sia kak. Apalagi ngaruh ke diriku sendiri. Jelas sia-sia bang. Karena aku jadi gak lanjut kuliah. Tapi orang tua gak tahu. Aku gak sanggup bilang ke mereka. Mereka udah sering ngomong nanti kalau kamu wisuda. Ya jelas itu harapan orang tua kan. Apalagi anaknya kuliah, jelas pengen orang tuanya hadir dalam wisuda anaknya. Tambah gak tega kak ngomongnya. Mereka ngarepin aku lulus kuliah, padahal itu udah gak mungkin. Gimana tuh? Menurut aku sih dijadiin pembelajaran aja. Kan masnya udah gak kuliah ya. Sedangkan orang tua tuh ngarepin masnya lulus wisuda. Kuliah gak dibatasin umur. Gitu aja sih. Aku ngerasa hancur di dua sisi, ngecewain keluarga dan diputusin tanpa alasan sama orang yang bener-bener aku sayang. Tapi gak ada yang tahu soal ini. Aku bingung harus cerita sama siapa. Kalau menurut aku ya kak, abang siapa nggak tahu namanya. Intinya buat kamu lebih baik jujur ke orang tua sekarang juga, daripada ibarat kata orang tua kakak itu selalu ngarepin anak aku bakal wisuda, aku bakal dateng, aku bakal ini. Pasti mereka excited banget buat hadir ke wisuda kakak gitu kan. Tapi karena
ya itu tadi kakak belum jujur, pasti mereka tetap ngarep. Makanya mending saran aku jujur ya kan, Daripada kecewa di belakang, Nah. mending ngomong di depan. tetap sih yang namanya kecewa tetap pasti ada, Tapi orang tua selalu dukung yang terbaik kok. insya Allah. Terus nih, sekalian mau nyampein pesan buat followers kakak yang masih kerja dan masih kuliah. Kita semua tahu itu semua berat, apalagi di tengah pandemi yang nggak selesai kayak gini. Tapi kerjaan dan kuliah kalian yang berat itu adalah dambaan bagi kami yang kehilangan kerjaan dan harus putus kuliah. Tetap semangat. Semangat. Terus ini apa lagi nih? Tapi abangnya sempat mikir semua semua cewek tuh emang kayak gini. Enggak. Nah, tergantung. Abangnya aja lagi apa? Sebenarnya tetap balik lagi ke diri sendiri sih. Cewek itu nggak melulu soal harta. Dalam hati gue, coba sama gue. Coba sama gua, lu belum nyobain gua juga disia-siain kak. Ya Allah. Intinya kalau saran dari kita lebih baik jujur dari sekarang gitu. Untuk kakaknya kalau emang belum puas sama jawaban kita, kakaknya bisa lanjut di DM ya. Oke, kita lanjut. Bentar nih kak, sebelum lanjut, aku mau nanya dulu. Namanya apa? Kemarin kakak jerawat banyak, gede-gede, merah-merah lagi. Kok udah gak ada? Oh, kamu belum tahu ya? Nah, jadi paket aku itu kemarin baru aja nyampe. Dan sekarang Scarlett Whitening itu selain punya serum, mereka juga udah ngeluarin produk baru. Nah, ini tuh ada krimnya. Ini tuh udah serangkaian sama Acne Serum dan Brightly Ever Serum. Nah, buat Acne Serumnya, ini tuh udah sepaket sama Acne Cream Day dan Acne Cream Night. Nah, buat Brightly Ever Serumnya, ini udah serangkaian sama Brightly Ever After Cream Day dan Brightly Ever After Cream Night. Gitu. Oh gitu. Emang kandungannya apa aja sih kak? Nah, untuk kandungan Acne Series sama Brightly Ever Series ini beda. Nah, buat yang Acne Series ini tuh ada CM Acnatu, Pearl Away, Vitamin C, sama Triceramide. Nah, buat yang Brightly Ever Series ini itu ada glutathione, ada green caviar, rainbow algae, aqua peptidyl glow, sama pure away juga. Nah, buat isiannya ini ada 20 gram. Dan yang pasti udah BPOM, jangan salah. Dan ini tidak diajukan pengujian pada hewan gitu. Untuk bedain warnanya, yang ungu ini buat yang Acne Series dan yang pink buat yang Brightly Ever Series. Emang manfaatnya apa aja sih kak? Nah, manfaatnya juga beda dong. Nah, untuk yang Acne Series ini itu untuk melembabkan dan menghidrasi kulit, terus menyamarkan pori-pori, meredakan jerawat yang meradang dan menyembuhkan jerawat. Nah, buat yang Brightly Ever Series ini itu untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, mencerahkan kulit, memudarkan bekas-bekas jerawat dan menutup pori-pori. Nah, jadi guys, untuk sekarang aku lagi cinta banget sama Brightly Ever karena berkat dia bekas jerawat aku itu yang kemarin hitam merah sekarang udah hempas. Secinta itu aku sama produk ini. Wah, aku jadi pengen pakai nih kak. Boleh deh, kamu mau coba? Wah, Boleh nih. Siapa tahu nanti kamu juga ketagihan deh. Tuh, coba aja. wah, enak dipakai, nggak lengket lagi. Nggak Iya buat dong. kulit juga. Kan Scarlett Whitening. Nah guys, buat kalian yang mau pesen, pastiin kalian pesen yang original. Kalian bisa langsung WA, Line, atau ke Shopee-nya Scarlett Whitening. Aku tulis di bawah sini. Kakak beli lagi aja deh, ini buat aku ya. Lanjut ke siapa nih? Semoga dibaca. 5 tahun pacaran sedari SMA sampai kuliah. Aku sama dia beda 2 tahun. Di awal kuliah semua baik-baik aja hingga akhirnya sifat dia berubah dan gak ada kabar. Palingan chat kalau pas ada tugas minta bantuan. Namanya sayang, pasti ya harus ngebantu. Tapi aku sadar aku emang dicari pas dibutuhkan aja. Sampai akhirnya dia di akhir aku wisuda, aku tanya dia ada cowok lain kah? Dan ya, dia memang pintar dalam hal menyembunyikan sesuatu. Namanya juga cewek. Tiba pada akhirnya, tepat di Idul Adha 2020, hatiku juga ikut berkurban merelakan dia bertunangan dengan yang lain.
Ya udah jelas lo cuman dibutuhin pas butuhnya dia doang. Bener. Kalau kata aku juga gitu sih kak. Ini dia, bentar aku lihat dulu. Oh nggak apa-apa disebut namanya. Namanya Kak Pras. Buat Kak Pras, kamu yang sabar ya. Makanya jadi cowok tuh jangan baperan. Jangan gampang percaya. Ibarat kata kalau dilihat dari curhatan Kak Pras ini, si cewek itu emang ngebutuhin kakak itu karena ada maunya gitu. Jadi dari awal harusnya ngerti gitu. Ibarat kata ini udah dari dulu dia pinter nyembunyiin sesuatu sampai tunangan pun baru tahu gitu. Ya Allah sakit banget. Cewek tuh multitasking. Pinter stalking, pinter menyembunyikan kebohongan, selingkuh nggak ketahuan. Nggak gitu juga. BTW dia lahirnya sama kayak kamu 18 Februari. Cie. Buat Kak Pras tetap semangat. Semoga kamu dapat yang terbaik. Ini sama Ivy aja. Enggak, Karina ulang tahun pasti lo inget dia. Baca. Iya juga ya. Sama Ivy aja tuh. Ini. Oke, kita lanjut curhatan ketiga. Panjang banget nih. Panjang banget. Bentar aku lihat dulu ya, dia mau disebut namanya apa enggak. Oh mau. Assalamualaikum assalamualaikum kak, saya Wiki dari Jonggol. Sama kayak Bako ya. Mau curhat, minta solusinya juga. Tetangganya kali ya. Bisa jadi. Salam ya buat Bako. Di mana dia? Udah gede belum? Parah lu. Bapak mana? Pak. Kan aku trauma nih kak sampai saat ini dan bertahun-tahun dialami dari waktu SMP sampai sekarang, dan sampai buka lembaran baru lagi tapi salah pilih lagi. Oh jadi ceritanya dia itu selalu salah pilih, dijadiin pelampiasan, nggak pernah dihargai, pokoknya selalu gagal dalam percintaan. Sama kayak siapa tuh? Lu. Aku menangis. Terus sampai bertahun-tahun dialami ya, sampai ditinggal 3 kali nikah. Parah banget, gue yang sekali aja sakit banget bro. Enggak, maksudnya beda orang apa satu? Beda orang, ya 3 kali nikah. Memang iya cewek nikah 3 kali. Ya berarti beda orang kan? Beda. Ditinggal nikah 3 kali, 4 kali tunangan. Makanya sekarang bener-bener gak percaya yang namanya cinta. Apalagi kenal cewek pun sekarang gimana kali rasanya, mati rasa. Oh dia udah mati rasa. Dan pernah 2 kali nangisin cewek nggak jelas, diselingkuhi sampai dia mendua. Aku cuma bisa sabar sama nangis. Begonya aku di situ masih bertahan. Emang lu bego bang. Sayang sih sayang, tapi jangan gitulah. Dan mohon banget minta solusinya biar aku di sini bisa kembali lagi dan percaya diri juga, biar nggak insecure. Masih panjang tapi ini aja dulu. He, waalaikumsalam. Oke. Oh minta sarannya biar dia bisa kembali lagi membuka hati mungkin ya, dan gak insecure. Gimana Ifni? Dia itu intinya kayak disia-siain sama cewek terus, ditinggal nikah, ditinggal tunangan. Ya namanya juga hidup kan ya, banyak cobaan. Mungkin ntar kalau misal ada nasib loh. ada cewek yang pengen serius, ya udah coba terima dengan pelan-pelan gitu. Tapi jangan mau dibegoin lagi gitu. Seharusnya yang kemarin bisa jadi pembelajaran. Betul. Intinya kalau cowok itu, kalau menurut aku cowok itu pemimpin, tapi harus tahu batasan juga. Seumpama ibarat kata kamu belum bisa menafkahi dia atau belum bisa ngasih kebutuhan dia lah, kamu jangan terlalu mengekang gitu. Tapi cowok itu pemimpin, jangan mau diinjek-injek gitu. Jadi jangan ceweknya yang nurut sama lo. Kebalik, jangan lo yang nurut sama ceweknya. Gitu maksudnya. Gitu. Dan biar nggak insecure. Ya udah sih, lo nggak usah insecure bang. Aku coba lihat foto kamu ya. Sabar. Bang Wiki, lo cakep, nggak usah insecure. Cakep tau, manis dia. Itu kumisnya. Kumis tipis. Nggak, aku nggak mau liatin ke kalian, nanti kalian naksir. Bang Wiki, lo cakep, nggak usah insecure, oke? Semangat. Dalam hati dia semoga aja. Lanjut. Bentar ya. Ini disebutin namanya nggak ya? Sebutin aja deh. Sebutin, oke. Ini dari si Pida. Namanya IG-nya Pida. Jadi gini kak, aku punya pacar ya, udah lumayan lama sih, udah 5 bulan kita pacaran. Nah, tapi tuh dia egois banget, apa-apa maunya menang sendiri, dan aku tuh harus banget nurut sama dia.
Lu baru 5 tahun, 5 tahun 5 bulan. Udah, biarin orang curhat. Terus kalau ada masalah dia juga nggak mau disalahin, walaupun dia yang salah pasti ujung-ujungnya aku yang kena dan aku yang minta maaf. Dan oh dia egois. Gak tahu rasanya capek dan capek sama semuanya, tapi aku udah bener-bener sayang banget. Entah aku yang bodoh atau gimana mempertahankan semua ini. Sekarang juga nggak pernah chatan sama sekali padahal masih pacaran. Bodoh nggak sih aku kalau masih bertahan sampai sini? Bener-bener bingung, pengen udah tapi gimana? Gimana tuh? Tanya sama hati lo. Lo pengennya bertahan apa pergi? Aku tahu perasaan dia, aku pernah ngalamin di posisi dia sebenarnya. Sama, kita semua pasti pernah ngalamin. Cuman balik lagi ke lu. Kalau misal ada hal baik yang bisa dipetik dari hubungan lu, ya nggak apa-apa, lu terusin. Tapi kalau emang semuanya udah toksik, udah masuk yang bener-bener kata-kata toksik, dia toksis lagi, toksis kali, toksik. Pokoknya bener-bener bikin lo udah nggak betah banget, nyaman. Keluar dari zona nyaman. Pokoknya jangan biarin diri lo itu terpaku dalam satu hal cuma gara-gara kata-kata cinta. Cinta itu sebenarnya bahagia, cinta itu bahagia, nggak ada cinta yang menyiksa. Dan di posisi ini lo itu nyiksa diri lo sendiri, beda. Berarti bukan bahagia. Dan lo emang iya sih berat, gue tahu lagi, aku tahu itu berat. Tapi pelan-pelan emang kamu harus nyoba buat keluar dari situ. Lo belum ngerasain gimana jadi ratu kayak gue nih. Lu tuh cantik. Lo pasti bersyukur. Beda, lu tuh cantik tuh. Cantik. Maksudnya jadi ratu gini kak, belum dijadiin ratu sama cowoknya ya, gitu. belum di-treat. Gue pernah abis disakitin gitu, pasti lo bakal nemuin orang yang tepat. Jadi mending kalau saran aku ya beda. Bukan mojok-mojokin buat putus nih ya. Tapi mending keluar dari zona nyaman. Nggak nyaman itu mah. Iya, dia nyaman orangnya sayang. Oke, kita lanjut. Mana nih? Loading guys. Sinyalnya ini jelek. Lanjut. Tethering bawel lagi. Mau nanya nih. Aku sebelum lagi deket sama cewek. Aku sebelum deket sama cewek, kita udah kenal 2 tahun dan udah beberapa kali aku tembak dia, tapi katanya dia temenan aja. Dibilang katanya dia nggak baik buat aku. Oh, berarti aku yang nembak, tapi kamu jawab kamu nggak baik buat aku. Pokoknya gue nggak pantas banget loh. Nah, kayak gitu kata-katanya. Aku udah beberapa nembak dan dia tolak dengan alasan yang sama. Tapi keselnya pas aku udah sedikit demi sedikit melupakan dia tiba-tiba ngechat kangen dan ngajak jalan. What? Ya karena aku masih ada perasaan, ya udah kita jalan. Dan pas rasa itu tumbuh lagi dan aku ngerasa kalau dia juga punya rasa yang sama, aku nembak dia dan ditolak dengan alasan yang sama. Kasian banget. Sabar ya. Bahkan kira-kira aku udah lebih dari 15 kali nembak dia dan ditolak dengan alasan yang sama. Oh, berapa kali lu bang? Ya elah. Ini aku yang jadi cewek lain aja. Ini yang bingung itu ceweknya, mau dia apa sih? Iya. Iya kan? Dia parah banget lu cewek lagi. Aku juga, sumpah aku pengen ketawa. 15 kali nembak tapi ditolak dengan alasan yang sama. Jadi ceweknya itu dia nggak ngasih tahu ya alasannya apa? Enggak, makanya. Jadi kayak dia udah bodo amat nih, tapi ceweknya datang lagi. Nanyain kabar lagi, ngajak jalan. Sampai berulang-ulang kali, tapi setiap ditembak ceweknya nggak mau. Pertanyaannya, lu mau apa sih cewek gitu loh? Gabut kali. Anjir, gabut main perasaan, parah banget ya Allah. Ya namanya juga. Oh lu pernah kayak gitu ya? Nggak, gua gabut main game. Parah banget. Buat abang yang curhat ini pasti tahulah siapa yang curhat ini. Ditolak 15 kali ya kan? Udah sih bang, nggak usah lagi. Ibarat kata kalau dia balik ke kamu lagi, udah bodo amat aja. Lu maunya apa sih? 15 kali gue nembak lo, tapi lo nolak dengan alasan yang sama. Abis itu lo bisa pameran kalau lo udah punya cewek baru. Nih, gue udah punya cewek. Lo kesannya juga lu itu selalu ngarepin dia kalau lu nembak dia mulu. Makanya dia semakin seenaknya sama lu bang. Gitu. Jadi mending move on dari perempuan dakjal.
Ih, Dakja lagi. Astagfirullah. Maaf ya guys. Ya, perempuan tersebut.